adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Lydia bersama Pendi. Ayo sekarang kita berdiri, terus kita nyanyiin lagu Aku Diberkati. Nyanyi bareng-bareng ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Yeay, udah selesai. Sekarang kita duduk dulu. Kita mau mulai dengan berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberi kami kesehatan hingga hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan sekolah minggu. Walaupun kami sekolah minggu hanya melalui online, tetapi kami anak-anak-Mu tetap bahagia dan sangat bersyukur. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang di luar sana yang tidak dapat sekolah minggu dan merasakan bahagianya bertemu dengan Engkau. Semoga minggu berikutnya mereka dapat bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Paulus Miki, doakanlah kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat, setelah Yesus dimakamkan, ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi
yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatinya, bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, adik-adik dan teman-teman, ingat nggak tadi ceritanya tentang apa? Nah, pertama, benar ada 2 orang yang mau ke kampung mana, ayo? Emmaus. Nah, mereka dari Yerusalem jalan ke Emmaus, 2 orang ini. Kemudian di tengah jalan mereka bertemu siapa? Yesus, benar. Nah, Yesus ikut nggak sama mereka? Ikut. Jadi Yesus ikut jalan sama 2 orang ini. Kemudian di jalan mereka ngenalin Yesus nggak sih? Enggak, mereka belum kenal sama Yesus. Nggak sadar kalau mereka tuh lagi jalan sama Yesus. Di jalan, Yesus cerita tentang Injil, tentang kitab suci kepada mereka. Terus sesampainya mereka hampir sampai mereka di kampung Emmaus itu, apa yang terjadi? Mereka mengajak siapa? Yesus untuk masuk ke rumah mereka dan makan. Nah, pas itu mereka sadar nggak
kalau itu Yesus? Belum ya. Nah, kemudian ketika makan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti, kemudian bagiin ke mereka. Nah, pada saat itulah mereka sadar bahwa mereka sedang bersama Yesus. Yang mereka lihat itu adalah Yesus. Nah, setelah itu mereka menceritakan atau bisa dibilang bersaksi kepada murid-murid Yesus kalau mereka tuh udah melihat Yesus, percaya bahwa Tuhan itu udah bangkit, Yesus itu udah bangkit, dan mereka bercerita kenapa sih mereka bisa yakin itu Yesus, gimana caranya mereka mengenal Yesus saat Yesus memecah-mecahkan roti. Nah, sama kayak kita juga, kadang kita tuh nggak sadar gitu kalau Yesus tuh sebenarnya selalu ada di sisi kita, selalu ada bersama-sama dengan kita. Minggu ini pun kita diingatkan Yesus untuk terus percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu telah bangkit untuk menyelamatkan kita, sudah menyelamatkan kita, dan selalu hadir di sisi kita. Meskipun katanya Yesus hilang dari kubur, nggak ada tubuhnya, tapi yakin deh kalau Yesus tuh selalu ada di hati kita, di sekitar kita, untuk menemani kita terus. Sekarang teman-teman dan adik-adik yakin nggak kalau dalam setiap langkah teman-teman Yesus tuh selalu ada? Yakin? Nah, karena kita yakin bahwa Yesus itu selalu ada di sekitar kita, di hati kita, maka ayo kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Tapi nyanyinya sambil berdiri ya, biar lebih semangat. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Halo. Baik, tadi setelah kita mendengarkan bacaan Injil, lalu kita lanjutkan kegiatan kita dengan membuat jejak langkah Yesus. Nah, kali ini Kak Febri tidak sendirian nih, tapi ditemani sama si kecil yang cantik ini. Namanya siapa? Namaku Iya, namanya Elea. Hari ini kita akan membuat apa, El? membuat jejak kaki langkah Yesus. Iya, kita akan membuat jejak langkah kaki Yesus. Nah, untuk membuat jejak langkah kaki Yesus ini, yang perlu kita persiapkan, yang pertama ada Kertas, kertas. Lalu yang kedua, gunting, gunting. Lalu yang ketiga, pensil dan penghapus, pensil dan penghapus. Keempat, pensil warna, pensil warna dan krayon, krayon. Oke. Lalu yang ke berapa ini? 5 Kelima, tali, tali. Nah, untuk itu kita memulai saja ya untuk membuat kreativitasnya. Yang pertama, kita membuat dengan menjiplak menggunakan kakinya kita sendiri. Untuk membuat kreativitas ini, jangan lupa ya minta bantuan orang tuanya.
adik-adik. Gimana tadi bikin kreativitas sama Mbak Febrinya? Seneng gak? Nanti kreativitas dari Mbak Febri disimpan ya. Sekarang kita udah di akhir sekolah minggu nih. Ayo kita menyiapkan hati, terus berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bunda Maria. Selamat pagi Bapak Yosef. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu dapat menyelesaikan sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa untuk orang-orang yang terkena virus corona. Semoga mereka selalu diberkati oleh Engkau dan segera pulih. Kami juga berdoa untuk mereka yang telah meninggal dunia. Semoga mereka dapat diterima di sisi Bapa. Tuhan Yesus, ampunilah kami anak-anak-Mu yang masih ragu akan Engkau. Semoga kami tidak lagi ragu akan Engkau setelah mendengarkan Injil hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami. Semoga mereka selalu diberkati dan dilindungi oleh Engkau. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Paulus Miki, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.